Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas bagaimana cara mengoperasikan bilangan yang berbentuk akar. Misalkan kita diberikan soal seperti ini ya, 2 ditambahkan dengan akar 3 yang dikuadratkan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sebenarnya ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, 2 tambah akar 3 kuadrat itu artinya adalah 2 ditambah akar 3 yang dikalikan dengan 2 yang ditambahkan dengan akar 3. Kita bisa buka kurungnya dengan mengalikannya satu-satu gitu ya. Tetapi di sini kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan langsung menggunakan sifatnya. Di mana A tambah B kuadrat akan sama dengan A kuadrat yang ditambahkan dengan 2 kali A kali B yang ditambahkan dengan B kuadrat. Ini bisa kita buktikan secara matematis ya dengan menggunakan cara yang pertama tadi. Karena A tambah B kuadrat artinya adalah A tambah B yang dikalikan dengan A tambah B. Jadi A tambah B kalau dikalikan dengan A tambah B, hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2 kali A kali B yang ditambahkan dengan B kuadrat. Begitu juga untuk A dikurangkan dengan B yang dikuadratkan. Akan sama dengan A kuadrat dikurang 2 kali A kali B yang ditambahkan dengan B kuadrat. Oke, sekarang kita akan langsung selesaikan bentuk soal ini ya. 2 ditambahkan dengan akar 3 yang dikuadratkan. Kita lihat di sini, yang menjadi A-nya itu adalah 2, dan yang menjadi B-nya di sini adalah akar 3. Sesuai dengan sifatnya tadi, kita mulai dengan A kuadrat ya, karena ini operasinya penjumlahan. A kuadrat, A di sini adalah 2, maka di sini menjadi 2 kuadrat, ikuti ya, tambah. Kita tulis ini tambah. 2, kita tulis lagi di sini 2, dikalikan dengan A, yaitu 2 ya, A-nya 2. Kemudian dikalikan dengan B di sini adalah akar 3, maka kita kalikan dengan akar 3. Kemudian ditambah lagi B kuadrat. Nilai B di sini akar 3, artinya adalah akar 3 yang dikuadratkan. Kita tinggal selesaikan operasinya. 2 kuadrat artinya adalah 2 yang dikalikan dengan 2. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian kita tambahkan dengan 2 dikali 2 dia kali akar 3. Boleh dikalikan dulu angkanya, 2 kali 2 dulu, hasilnya adalah 4. Kemudian dikalikan dengan akar 3. Maka hasilnya adalah 4 akar 3. Kemudian kita tambahkan dengan akar 3 yang dikuadratkan, artinya adalah akar 3 yang dikalikan dengan akar 3. Akar 3 dikali akar 3, maksudnya akar 3 dikali akar 3 hasilnya akar 9 gitu ya. Akar 9 itu nilainya adalah 3. Jadi sebenarnya untuk cara cepatnya gitu ya. Jadi akar 3 kalau dikuadratkan, kalian bisa langsung hilangkan akarnya. Maka akar 3 kuadrat hasilnya adalah 3. Jadi cukup ambil angka yang berada di dalamnya. Nah, di sini kita lihat mana yang bisa kita jumlahkan. Tentu saja 4 bisa kita tambahkan dengan 3. 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7 yang ditambahkan dengan 4 akar 3. Apakah 7 bisa kita tambahkan dengan 4 akar 3? Jawabannya tentu saja tidak bisa, karena ini tidak sejenis. Karena di sini memuat akar 3 ya, angkanya memuat akar 3, sedangkan ini tidak memuat akar atau merupakan bilangan bulat. Ingat lagi bagaimana cara menjumlahkan bentuk akar, mengurangkan, membagi, ataupun mengali. Syarat bentuk akar bisa kita jumlahkan kalau memuat akar yang sama atau dia sejenis. Jadi kalau 7 kita tambahkan dengan 4 akar 3, ya hasilnya tetap, maka jawabannya cukup sampai di sini. Jadi 2 ditambah akar 3 kuadrat, hasilnya adalah 7 yang ditambahkan dengan 4 akar 3. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, sebenarnya pada video sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana cara menjumlahkan akar, mengurangkan akar, mengalihkan akar, atau membagi bentuk akar. Silahkan cek di deskripsi di bawah. Kita coba lagi untuk soal yang kedua. Misalkan akar 5 yang dikurangkan dengan 3 yang dikuadratkan. Nah, di sini kita coba operasinya dalam bentuk pengurangan. Lihat ya, kalau dia dikurang berarti kita mulai dari A kuadrat. Maka yang menjadi A di sini adalah akar 5, yang menjadi B-nya adalah 3. Maka di sini A kuadrat, A kuadrat artinya adalah akar 5 yang dikuadratkan. Ikuti ya, dikurang, berarti di sini dikurang. Kemudian di sini ada 2, 2. Dikalikan dengan A di sini adalah akar 5, berarti dikalikan dengan akar 5. Dikalikan dengan B di sini adalah 3, maka dikalikan dengan 3. Kemudian kata di sini ditambah, kita tambahkan dengan B kuadrat.
B di sini adalah 3, maka jadinya 3 kuadrat. Kita bisa selesaikan. Akar 5 kuadrat, nah kita gunakan cara cepat saja ya. Akar ketika dikuadratkan, hasilnya atau akarnya akan hilang. Jadi akar 5 kuadrat, hasilnya adalah 5. Nah, kok bisa akarnya bisa hilang? Karena ada sifatnya. Silahkan cek lagi ya di deskripsi di bawah. Kita sudah membahas beberapa sifat-sifat yang berlaku pada bentuk bilangan berpangkat. Oke, kemudian ini kita kurangkan dengan 2 dikali akar 5 kali 3. Boleh dikalikan angkanya dulu ya. 2 kita kalikan dengan 3, hasilnya 6. Kemudian, oke, kita tulis 6. Kemudian dikalikan akar 5, jadi jawabannya adalah 6 akar 5 yang ditambahkan dengan 3 kuadrat, hasilnya adalah 9. Yang bisa kita jumlahkan tentu saja 5 ditambahkan dengan 9. Berapakah 5 ditambah 9? 5 ditambah 9 hasilnya adalah 14. Kemudian kita kurangkan dengan 6 akar 5. Jadi akar 5 dikurang 3 yang dikuadratkan hasilnya adalah 14 dikurang 6 akar 5. Berikutnya kita coba lagi. Akar 2 ditambah akar 5 kuadrat. Coba kita tuliskan ulang ya sifatnya tadi. Semakin sering kita melihat, maka insya Allah akan semakin ingat gitu ya. Akar 5 ditambahkan dengan akar 2 yang menjadi A di sini tentu saja adalah akar 2, yang menjadi B-nya tentu saja adalah akar 5. Karena di sini operasinya ditambah, kita bisa lihat ya sifat yang pertama mulai dengan A kuadrat. A di sini adalah akar 2 karena dia A kuadrat berarti akar 2 kuadrat. Kemudian sini ditambah, oke ditambah, kemudian sini 2 ikuti ya, 2 dikali A, A-nya sini adalah akar 2, maka dikalikan dengan akar 2. Kemudian dikalikan dengan B, B-nya di sini adalah akar 5. Kemudian kita tambahkan dengan B kuadrat. B-nya akar 5, artinya adalah akar 5 yang dikuadratkan. Oke, akar 2 kuadrat, akar dikuadratkan. Nah, langsung saja ya, hasilnya adalah 2, akarnya langsung hilang. Kemudian kita tambahkan dengan, nah di sini 2 kali akar 2 kali akar 5. Boleh dikali dulu akarnya, akar 2 kali akar 5 itu kan adalah akar 10, ya kan? Akar 10 dikali 2, itu hasilnya adalah 2 akar 10. Yang ditambahkan dengan akar 5 kuadrat, hasilnya adalah 5. Oke, saya ulangi ya, akar kalau kita kuadratkan, akarnya akan hilang. Nah, di sini kita jumlahkan saja, 2 kita tambahkan dengan 5, hasilnya adalah 7. Kemudian kita tambahkan dengan 2 akar 10. Nah, ini tidak bisa kita jumlahkan lagi ya, karena dia tidak sejenis. Yang satu memuat akar 10, yang satu merupakan bilangan bulat yang tidak memuat akar. Jadi, jawabannya cukup sampai di sini. Maka akar 2 ditambah akar 5 yang dikuadratkan, hasilnya adalah 7 yang ditambahkan dengan 2 akar 10. Kita coba soal yang berikutnya. Misalkan lagi akar 3 dikurang akar 7 yang dikuadratkan. Oke, di sini operasinya adalah dikurang. Oke, kita ikuti ya, mulai dari A kuadrat. Berarti yang menjadi A-nya di sini adalah akar 3, yang menjadi B-nya adalah akar 7. A kuadrat artinya adalah akar 3 yang dikuadratkan, kemudian dikurang dengan 2, kita tuliskan dengan 2. Kemudian kita kalikan dengan A, A-nya di sini adalah akar 3, kemudian kita kalikan dengan B. B-nya di sini adalah akar 7. Kemudian katanya kita tambahkan dengan B kuadrat. B di sini adalah akar 7, berarti jadinya akar 7 kuadrat. Akan sama dengan akar 3 kalau kita kuadratkan, tadi hasilnya adalah 3, ya langsung ya dikurangkan dengan, boleh ini dikali akarnya dulu, akar 3 kali akar 3 adalah akar 21, dikali 2, artinya adalah 2 akar 21. Yang ditambahkan dengan akar 7 kuadrat, hasilnya adalah 7. Kita bisa jumlahkan ya. Di sini 3 kita tambahkan dengan 7, hasilnya adalah 10, yang dikurangkan dengan 2 akar 21. Maka akar 3 dikurang akar 7 yang dikuadratkan akan sama dengan 10 yang dikurangkan dengan 2 akar 21. Nah, ini tidak bisa kita operasikan lagi ya, karena tidak sejenis tadi. Oke, kita coba lagi soal yang berikutnya, kita tulis kembali tadi sifatnya ya. Misalkan soalnya 2 akar 2 ditambah akar 3 yang dikuadratkan. Gunakan lagi sifatnya tadi. Yang menjadi A di sini adalah 2 akar 2. Yang menjadi B-nya adalah akar 3. Kita mulai dari A kuadrat. A kuadrat adalah, di sini A-nya adalah 2 akar 2, artinya adalah 2 akar 2 kuadrat. Ditambah, kita tulis ya, ditambah 2, kita tuliskan di sini 2. Kita kalikan dengan A di sini adalah 2 akar 2, kita tuliskan 2 akar 2, dikali B, B-nya di sini adalah akar 3, maka di sini dikalikan dengan akar 3. Kemudian ditambahkan dengan B kuadrat. B di sini adalah akar 3, artinya akar 3 yang dikuadratkan. Kita operasikan.
Nah, bagaimana cara menguadratkan 2 akar 2 kuadrat? Gampang, kita kuadratkan dulu angka 2. 2 kuadrat hasilnya adalah 4, karena 2 kuadrat artinya adalah 2 yang dikalikan dengan 2. Kemudian akar 2 kita kuadratkan. Ingat tadi, akar kalau kita kuadratkan hasilnya adalah, artinya akarnya hilang ya, jadi akar 2 kuadrat ya hasilnya adalah 2. Nah, jadi kita langsung kalikan di sini. Jadi 4 tadi dari 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 ini dari akar 2 yang dikuadratkan. Kemudian kita tambahkan dengan, nah di sini boleh dikalikan angkanya dulu ya. 2 kali 2 itu hasilnya adalah 4, kemudian akar 2 kali akar 3 hasilnya adalah akar 6. Yang ditambahkan dengan akar 3 kuadrat tadi hasilnya adalah 3. Maka kita bisa kalikan ini 4 kali 2 hasilnya adalah 8, kemudian kita tambahkan dengan 4 akar 6, kemudian kita tambahkan dengan akar 3. Kita bisa jumlahkan 8 ditambah 3 itu hasilnya adalah 11 yang ditambahkan dengan 4 akar 6. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis.